seperti disabdakannya, haleluya, doakanlah kami pada Allah, haleluya, bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan lagu pembuka, puji syukur 677. 677. Mari kita nyanyikan puji syukur 677. Nyanyikanlah nyanyian baru, Tuhan dimuliakanlah. Damai sejahtera bagi kamu telah datang dari tangannya. Dinyatakannya keadilan di muka bangsa dunia, mengingat kasih perjanjian terhadap kaum pilihannya. Kita siapkan Kyrie puji syukur 349. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Ekaristi Kudus kita pada petang hari ini dalam rangka merayakan Hari Minggu Paskah yang kelima. Dan lewat sabda-sabda Allah yang akan kita dengarkan bersama, kita kembali diajak untuk sungguh menjalani kehidupan kita berdasarkan kasih Kristus, sehingga dengan demikian kita boleh
mengalami sukacita dan kegembiraan dalam kehidupan keseharian kita. Pada kesempatan ini pula kita menghantar dan membawa segala ungkapan syukur kita, terima kasih kita atas berkat karunia Allah yang sungguh nyata dalam kehidupan kita masing-masing, baik dalam pekerjaan, dalam kehidupan keluarga, juga dalam kehidupan bermasyarakat. Dan juga kita berdoa bersama dengan keluarga untuk keselamatan Saudara T. Antonius Wenry, 70 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar layak pantas perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah kita sejenak menyadari salah dosa kita, mengakuinya sembari memohon rahmat pengampunan Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang untuk membarui langit dan bumi dengan cinta kasih ilahi. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mewujudkan cinta kasih Allah kepada kami dengan sengsara, wafat, dan bangkit. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar murid-murid-Mu saling menaruh cinta kasih sebagaimana Engkau menaruh cinta kasih kepada kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar, ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau
karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Juga kami bersyukur kepadamu, oleh karena kasih-Mu yang sungguh Engkau nyatakan dalam seluruh perjuangan hidup kami masing-masing, baik dalam pekerjaan-pekerjaan kami, dalam keluarga, maupun juga dalam kehidupan bermasyarakat. Juga kami membawa kepadamu segala harapan dan kerinduan kami untuk keselamatan hamba-Mu, T. Antonius Uendri, yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu 70 hari lalu. Ia telah mempercayakan seluruh hidupnya dalam iman kepadamu, kiranya menjadi baginya rahmat dan keselamatan untuk kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu senantiasa menuntun mereka, meneguhkan dan memberikan kekuatan kepada mereka dalam menjalani kehidupan keseharian mereka, baik dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan keluarga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Dialah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, Paulus dan Barnabas mengunjungi untuk kedua kalinya umat di kota Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di setiap tempat itu mereka menguatkan hati umat dan menasihati mereka untuk bertekun dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan juga penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan para penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di wilayah Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman Allah di kota Perga, lalu pergi ke Atalia di pesisir laut. Dari situ mereka berlayar ke kota Antiokhia. Di tempat itulah mereka dahulu diserahkan kepada karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di Antiokhia, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka. Ternyata Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan.
rajaku. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu baik kepada semua orang, penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Segala yang Kau jadikan akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasih akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan memaklumkan kerajaan-Mu yang semarak mulia. Kerajaan-Mu ialah kerajaan abadi. Pemerintahan-Mu lestari melalui segala keturunan. Aku hendak mengagungkan Dikau selama-lamanya, ya Allah, Rajaku. Pembacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan tinggal bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Allah. Mari kita berdiri, puji syukur 956. Haleluya, haleluya.
baru kepadamu sabda Tuhan, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruangan perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan, dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa sebagai orang Katolik pasti tahu tentang perintah ini. Perintah dari Yesus supaya saling mengasihi. Namun, seringkali apa yang diperintahkan Yesus ini tidak berjalan dengan baik, tidak mendatangkan sukacita atau kegembiraan dalam kehidupan kita masing-masing. Tentu pasti dasarnya karena dalam membangun relasi dalam cinta kasih itu didasarkan pada kemampuan atau kemauan, keinginan, atau kehendak kita sendiri. Sangat jelas dalam Injil Yesus mengatakan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Dan saling mengasihi itu mesti didasarkan pada bagaimana Yesus sendiri telah lebih dahulu mengasihi kita. Dan Yesus mengatakan, "Demikian pula kamu harus saling mengasihi." Dasar atau pijakan untuk saling mengasihi adalah kasih Kristus sendiri kepada kita umatnya. Dan saya kira masih sangat jelas bagi kita semua bagaimana Yesus sungguh menyatakan secara utuh, secara total kasih-Nya kepada kita lewat perayaan Pekan Suci beberapa minggu yang lalu. Kalau sekarang kita merayakan Minggu Paskah yang kelima, berarti 5 minggu yang lalu kita merayakan bagaimana Yesus mengasihi kita dalam seluruh kemanusiaannya, mengasihi kita sebagai manusia, dan juga dalam seluruh keilahiannya Ia mengajak kita bagaimana mengasihi Allah. Ia dalam mengasihi kita menyerahkan seluruh hidupnya, seluruh perkara kehidupan manusiawi. Ia tidak jalani menurut kehendaknya,
tetapi ia jalani menurut kehendak Allah. Bukankah dalam kisah sengsara juga kita mendengarkan bagaimana Yesus datang berkeluh kesah kepada Allah Bapanya tentang apa yang akan ia hadapi, tentang segala penderitaan yang luar biasa yang akan ia jalani. Awalnya ia meminta agar cawan itu berlalu daripadanya, tetapi kemudian ia sungguh tahu bahwa bukan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak Dia yang mengutusnya. Dan di sanalah Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana juga kita harus berserah diri kepada Dia yang telah memberikan dan telah mengasihi kita dalam kehidupan keseharian kita. Bahwa kita pasti berhadapan dengan berbagai macam persoalan, perkara kehidupan yang seringkali pula tidak mampu kita hadapi dengan kekuatan kita sendiri sebagai manusia. Tetapi Yesus mengajak kita lewat Injil hari ini agar kita mampu menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan itu, maka hendaknya kita hidup di dalam kasih, saling mengasihi, dan dasarnya adalah bagaimana Kristus itu sendiri mengasihi kita. Kristus memberikan seluruh hidupnya untuk kita karena kasih-Nya kepada kita. Maka kalau kita percaya kepadanya, kalau kita adalah murid-muridnya, maka kita juga mesti saling mengasihi dengan cara yang telah ditunjukkan oleh Yesus. Bagaimana kita memberikan hidup kita seutuhnya kepada sesama kita. Dan di sanalah Yesus mengatakan, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu saling mengasihi. Tidak mungkin kita menjadi murid Kristus kalau kita tidak dapat saling mengasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan saling mengasihi itu menjadi jelas apa yang disampaikan oleh Yohanes dalam bacaan pertama dari kisah para rasul. Bagaimana mereka, para rasul, dalam kehidupan bersama mereka menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan pengantaraan mereka. Mereka memberikan kesaksian dalam hidup mereka, bukan pengalaman mereka hidup bersama dengan Allah, tapi tentang apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan mereka. Mereka memberi kesaksian, dan karena kesaksian mereka, semakin banyak orang beriman dan percaya kepada Allah yang mengutus mereka. Dan dengan demikian pula lewat kitab Wahyu dari bacaan kedua menunjukkan kepada kita bahwa Yerusalem yang baru sungguh-sungguh akan terjadi, di mana kesesakan dan kecemasan hidup tak akan dialami lagi oleh orang-orang yang sungguh percaya. Dan dalam Yerusalem baru itu dikatakan bahwa cinta kasih Allah kepada umatnya berkembang karena kehadiran Allah yang tetap. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, tentu menjadi jelas bagi kita bahwa ajakan atau perintah baru yang ditujukan oleh Yesus kepada para muridnya, yang juga menjadi perintah bagi kita yang mengimani Dia, mesti kita jalani, mesti kita hidupi dalam kehidupan keseharian kita, baik dalam relasi kita dengan sesama maupun relasi kita dengan Allah itu sendiri.
Dan kalau kita sungguh menjalani kehidupan kita itu dalam kasih, atas dasar kasih Kristus sendiri, maka dikatakan dalam kitab Wahyu bahwa Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dengan kata lain bahwa segala kesusahan, segala derita yang meskipun memang harus kita lalui, tetapi derita ataupun juga kesusahan yang kita alami itu tidaklah membuat kita meneteskan air mata, melainkan lewat penderitaan-penderitaan, lewat kesusahan-kesusahan yang kita alami dalam kehidupan keseharian kita, kalau kita mendasarkan hidup kita dalam kasih Kristus sendiri, maka kita akan mengalami sebagaimana Kristus yang dimuliakan oleh Bapanya. Ia dipermuliakan oleh Bapanya karena kesetiaannya dalam menjalani tugas perutusannya, bahkan ketika harus berhadapan dengan berbagai macam kesulitan, penderitaan, penolakan, bahkan pembunuhan. Tetapi karena ia percaya, ketika ia taat dan setia, maka ia akan dipermuliakan oleh Allah Bapanya. Semoga dengan demikian juga kita semakin diteguhkan untuk terus setia dan taat kepada Allah yang mengutus kita masing-masing, dan dengannya kita juga boleh mengalami kemuliaan Allah. Kita boleh dipermuliakan oleh Allah di dalam dirinya. Semoga demikian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasih Tuhan, mari kita menanggapi sabda Allah ini dengan meneguhkan kembali iman kepercayaan kita, mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Mari pula kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Saudara-saudari terkasih, hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Maka marilah berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata kosong belaka. Marilah berseru kepadanya, Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi gereja umat Allah, usaha kami, gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kami sendiri dan di antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi bermacam-macam gereja yang mencari-cari kesatuan, ya Bapa, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, ya Bapa, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang.
Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi semua orang yang mempunyai kehendak baik. Ya Bapa, semoga semua orang yang berkehendak baik bergandengan tangan untuk membangun suatu masyarakat yang adil berdasarkan kesamaan kesempatan dan cinta kasih, di mana tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga kami dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih dan harapan, serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Sejenak dalam hati kita masing-masing, kita juga sampaikan intensi pribadi kita, sembari mengingat dan mendoakan saudara-saudari kita, keluarga, orang-orang yang kita kasihi, yang meminta kita bantu dengan doa. Ya Bapa yang Maha Baik, Allah yang sungguh mengasihi kami, nyatakanlah cinta kasih-Mu bagi kami, bagi saudara-saudari kami, orang-orang yang kami kasih yang meminta pertolongan dan belas kasih-Mu untuk keperluan kehidupan mereka. Biarlah karena kasih-Mu kepada mereka, mereka juga semakin bertumbuh di dalam kasih itu, sehingga dapat membangun relasi yang baik dalam kasih, baik terhadap sesama maupun terhadap Engkau sendiri. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Juga kita memohon rahmat keselamatan bagi saudara kita T. Antonius Uenri. 70 hari lalu Allah telah memanggilnya dari tengah-tengah keluarga, dari tengah-tengah umatnya. Ya Bapa yang Maha Baik, kami mohon dengan segala kerendahan hati, ampuni dan hapuskanlah segala salah dosa hamba-Mu T. Antonius Uenri yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, agar ia sungguh dapat menikmati kemuliaan-Mu dalam kerajaan surga, menikmati kehidupan yang kekal. Dan bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, biarlah tangan kasih-Mu tetap menyertai mereka, menuntun mereka dalam kehidupan keseharian mereka, agar juga mereka dapat semakin bertumbuh di dalam kasih-Mu. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Ya Allah, sumber segala harapan, padamulah kami percaya. Perbaruilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan pengantaraan Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Ialah Yesus Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Puji syukur 377. Kami hunjukkan, kami sembahkan kebebasan dan kemerdekaan, ingatan budi, kehendak hati, kami serahkan padamu Tuhan. Buah karya kami
supaya persembahan kepada persembahan itu. Kami siapkanlah selai pohon anggur dan dari dosa manusia yang bagi kami menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Amin. Kita siapkan kudus puji syukur 391. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan teguhkanlah perjanjian-Mu dengan kami, agar kami senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa Paskah ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama. Dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam altar dan anak domba. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan mada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini
sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu,
damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Sebagai lagu komuni, puji syukur 426.
Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Dikaulah penghiburku dan Dikaulah penolongku, hanya Dikau Yesus penolongku. Datanglah ya Kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Kau sahabat yang setia, percaya aku Datanglah ya Yesus, ku menantimu. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Hatiku riang bila kau datang ya Yesusku. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita dengarkan penyampaian paroki. Pengumuman pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas 15 Mei 2022. Laporan arus kas dana pembangunan bulan April 2022 sebagai berikut. Saldo awal 2.854.854.812 rupiah. Penerimaan bulan April 2022 757.756.449 rupiah. Pengeluaran bulan April 2022 547.255.527 rupiah. Saldo akhir 30 April 2022 2.759.355.734 rupiah. Limpah terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi atas pembangunan Gereja Kristus Raja Andalas sampai saat ini. Pengeluaran untuk pembangunan gereja
sudah mencapai 20.639.637.623 rupiah. Rencana gereja akan diberkati dan diresmikan pada bulan November 2022, namun panitia masih memerlukan uluran tangan dari umat untuk barang-barang inventaris berupa bangku-bangku gereja, TV, LCD, videotron, genset, lonceng gereja. Demikian pengumuman ini, semoga Tuhan semakin melimpahkan berkat-Nya untuk kita semua. Ada pengumuman pertemuan lansia akan diaktifkan kembali 1 kali 1 bulan, setiap Sabtu pertama dalam bulan. Jadi pertemuan pertama pada tanggal 4 Juni 2022 hari Sabtu jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Demikian pengumuman gereja kita minggu ini. Terima kasih. Terima kasih kepada segenap umat, juga segenap petugas liturgi, sehingga perayaan kudus kita dalam rangka merayakan hari Minggu Paskah kelima ini boleh berjalan dengan baik dan moga-moga senantiasa menjadi peneguhan iman bagi kita semua. Mari kita tutup seluruh rangkaian perayaan kita dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pulanglah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Puji syukur 654. Yang berteduh pada Tuhan yang maha tinggi dan besar, yang menyandarkan hidupnya pada kuasa Allahnya, akan berkata padanya, ya